Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak, masih semangat ya? Semangat, Guru. Mari untuk menambah keberkahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Oke, teman-teman, kita berdoa dulu ya dengan membacakan surah Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan barokah. Amin. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sebelum Ustazah melanjutkan, Ustazah tanya dulu ya anak-anak ya. Kira-kira untuk hari ini masuk semua apa enggak? Masuk, Bu Guru. Masuk, Bu. Satu, Bu, udah masuk. Alhamdulillah. Berarti masuk semua ya? Satu udah masuk, Ya, Bu. Bu Guru. Satu udah masuk. Siapa? Siapa Hendri yang enggak masuk? Pak Sutrisna, Bu. Ya, Oh, Sutrisna. Kenapa Sutrisna? katanya Izin apa berkepentingan, sakit? Bu. Ada acara keluarga seperti itu, Bu. Oh, iya. Selain itu enggak ada ya? Nggak ada, Bu. Ya, alhamdulillah untuk yang lain mudah-mudahan selalu sehat selalu agar bisa istiqomah untuk masuk sekolah ya anak-anak ya. Ya, Bu. Karena ini memang sudah waktunya Ustazah ini memang di jam-jam siang, saya lihat kok sudah agak mulai lemes ini. Ayo anak-anak silakan berdiri dulu, semuanya berdiri dulu yuk. Oke, Bu. Silakan tangannya digerak-gerakkan semua terlebih dahulu biar tidak kaku. Nah, bagus. Silakan tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk sate. Ayo bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana anak-anak untuk tepuk sate itu seperti apa? Bu, dimakan. Saya ulangi lagi. Tepuk satu. Nah, jadi anak-anak ini sudah mengikuti apa yang saya ucapkan saja, tidak perlu menunggu gerakan Ustazah ya anak-anak ya. Nah, silakan ya, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk sate. Ini jadi kipas-kipas sate dulu. Silakan duduk kembali. Kayaknya konsentrasi kalian sudah mulai bugar kembali ya anak-anak ya. Untuk berikutnya, Ustazah buka dulu. Nah, baik. Di sini untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang ayo menjauhi sifat tercela hasad. Nah, dalam pertemuan kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang menjauhi sifat tercela hubbud dunya. Nah, jadi anak-anak Ustazah kira sudah paham ya akhlak tercela hubbud dunya itu seperti apa. Jadi selanjutnya hari ini akan kita bahas yaitu tentang akhlak tercela hasad. Nah, kira-kira kalau Ustazah bilang hasad ini kira-kira sudah ada gambaran tidak apa itu hasad? Hasad. Apa, Bu? Kayak sama dengan Nggak tahu, Bu Guru. Sebelumnya Ustazah jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu yang pertama mampu menjelaskan pengertian hasad, yang kedua mampu menjelaskan ciri-ciri hasad, dan mampu menjelaskan cara menjauhi hasad, kemudian mampu menelaah dalil-dalil tentang hasad. Baiklah anak-anak, silakan anak-anak amati gambar yang sudah Ustazah tayangkan. Nah, kira-kira menurut anak-anak ini gambar tentang apa? Nah, coba diamati dulu. Ini gambar apa ya? Kira-kira ya? Lagi marahan kayaknya, Bu Guru. Oh, lagi marahan. Kalau yang ini, Bu, cemberut. yang ini.
Ngomongin orang Bisi-bisi, Bu. Bisi-bisi. Ya. ngomongin Kalau orang. yang sering berbuat seperti ini siapa? Zuhri, Ustazah. Zuhri, Bu. Zuhri, Bu. Tidak boleh ya Zuhri ya, karena memang pembahasan kita di sini Ngomongin akhlak pinjam tercela. uang. Jadi ini gambarnya yang jelas ini meliputi semua tentang akhlak tercela. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, nanti di sini Ustazah di sini menggunakan metode jigsaw. Nah, apa itu metode jigsaw? Metode jigsaw itu adalah metode teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa bukan guru yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi nanti Ustazah itu akan membentuk kelompok. Ini sudah Ustazah bentuk ya kelompoknya ya. Di sini ada 5 kelompok anak-anak. Metode jigsaw ini dalam satu kelompok itu akan membahas beberapa submateri. Nah, jadi selama ini kan kalau kita pembagian kelompok, satu kelompok itu akan membahas satu materi. Akan tetapi di sini tidak. Nah, ini namanya kelompok asal. Nanti saya contohkan terlebih dahulu. Seandainya kelompok 1, Hendri, Ibu Ustazah kasih materi pengertian hasad ya. Untuk Ervia, Ustazah kasih materi ciri-ciri hasad. Kemudian Mima, Ustazah kasih materi dalil. Nah, silahkan begitupun dengan kelompok berikutnya. Silahkan Hendri ini berkumpul dengan temannya yang beda kelompok, yang sama-sama membahas satu pembahasan, yaitu pengertian hasad. Nah, silakan yang sudah Ibu ini bagikan, silahkan berkumpul dengan temannya, kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke, Ya, Bu. Sudah anak ya? Ini Bu Ervia mana? Sudah, Bu. Nah, silahkan dicari sendiri, ini sudah berikan, sudah dibentuk kelompoknya. Ini namanya kelompok asal ya anak-anak. Nah, nanti ketika kalian sudah akan berkumpul dengan teman yang sama pembahasannya, itu adalah namanya kelompok ahli. Nah, silahkan berdiskusi. Nah, kemudian silahkan kalian cari temannya yang sama sub pembahasannya. Nah, yang pengertian silahkan berkumpul dengan pengertian hasad. Yang ciri-ciri hasad silahkan berkumpul dengan yang menjelaskan ciri-ciri hasad. Sudah ketemu ya anak-anak ya? Kan sudah Ibu bagikan tadi siapa yang membahas tentang pengertian dan siapa yang membahas tentang ciri-ciri. Seperti itu. Silakan untuk mendiskusikan. Nah, Ustazah kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu Guru. Udah, Ustazah rasa cukup? Ya, Bu. Nah, kalau sudah siap, silahkan untuk yang tim ahli tadi bisa kembali kepada tim asal. Masih ingat tim asalnya ya? Ya, Bu. Masih, Bu. Nah, silahkan kembali kepada kelompok asalnya. Nah, untuk yang pertama, silahkan dipresentasikan. Untuk kelompok 1, Ervia siap ya? Siap. Berjanji. Isi dulu mungkin, siapa yang siap dulu ini? Jadi dalam metode jigsaw ini, yang bertanggung jawab itu bukan hanya satu siswa, akan tetapi semua siswa harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah didiskusikan. Nah, seperti itu. Jadi semuanya harus aktif, semuanya harus berbicara. Seperti itu. Di kelompok 2 saya akan jelaskan ciri-cirinya tentang hasad, Bu ya. Oh iya, betul Juli. Ya, Silahkan, Naisti, silahkan dipresentasikan tentang pengertian hasad. Siap, Bu. Jadi, hasil dari diskusi tadi berkaitan dengan materi hasad, yaitu adalah
Hasad adalah iri atau dengki. Hasad yaitu menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang memilikinya. Hasad sama maknanya dengan dengki, dapat perasaan tidak senang dalam kesenangan atau kenikmatan. Ia lebih senang ketika orang lain dalamnya nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Itu hasil dari diskusi yang telah kami laksanakan. Nah, baik. Sudah semua ya mempresentasikan ya tentang pengertian, ciri-ciri, cara menjauhi hasad, dan dalil tentang hasad. Nah, jadi karena sudah mempresentasikan semua kepada kelompok kalian masing-masing, silahkan Ustazah tunjuk satu untuk menjelaskan di depan apa semua dari sub pembahasan tersebut yang sudah didapatkan. Silahkan Ervia maju untuk menyimpulkan apa yang sudah didapatkan dari hasil diskusi tersebut. Baik, Bu. Hasad atau hasud yaitu iri dengki yang mana jika melihat orang lain mempunyai nikmat, yang ada hanya rasa tidak suka, Bu Guru. Cara untuk menjauhi hasad yaitu selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, Bu Guru. Nah ya, betul. Terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Sama-sama, Bu Dari Guru. kesimpulan teman kalian tadi, hasil dari diskusi yang sudah kalian pahami yaitu bahwasanya hasad itu adalah iri atau dengki. Nah, yaitu menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang memiliki. Hasad sama maknanya dengan dengki atau iri, yaitu terdapat perasaan tidak senang dalam dirinya ketika orang lain mendapatkan kesenangan atau kenikmatan. Ia lebih senang ketika orang lain dalam kesusahan, serta menginginkan hilangnya nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Ayo, siapa kira-kira yang sering melakukan seperti ini anak-anak? Ada apa tidak? Tidak, Bu Guru. Ini adalah sifat tercela yang tidak boleh kita lakukan. Nah, nanti ada temannya yang bisa membeli barang yang baru, nanti bisik-bisik. Nah, tadi kembali pada gambar yang tadi. Gambar tadi itu bukan bisik-bisik, hanya sekedar bisik-bisik. Nah, akan tetapi menggambarkan sebuah sifat hasad. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, ini kira-kira. Nah, ini adalah merasani temannya. Nah, siapa tahu ini temannya membeli kerudung baru. Lah, akhirnya oleh teman yang lain itu diomongin di belakangnya. Oh, itu beli kerudung baru. Nah, ini di sini yang dinamakan hasad. Hasad. Nah, kalau yang ini kira-kira apa? Ini Cemberut, lirikannya Bu. juga adalah lirikan sifat. Rasa iri Bu karena laptopnya bagus. Bisa jadi ya, karena laptopnya bagus, bisa jadilah itu di sini yang dinamakan iri ataupun hasad tadi. Nah, selanjutnya, kesimpulan selanjutnya yang sudah disimpulkan oleh temannya tadi juga yaitu tentang ciri-ciri hasad. Ciri-ciri hasad yang pertama, kesal saat melihat orang mendapatkan rezeki lebih atau prestasi tertentu. Siapa yang merasa kesal jika ada temannya yang memiliki prestasi? Ada Tidak, tidak? Bu. Tidak, Bu. Tidak, Yang Bu. selanjutnya, memberitahukan kesalahan pihak tertentu di ruang publik. Nah, karena sudah tidak ada rasa senang, maka dia itu di depan umum. Nah, itu memberitahukan. Nah, itu adalah ciri-ciri hasad. Jadi jika kalian mempunyai teman yang seperti ini, berarti dia sudah mempunyai sifat hasad. Nah, itu anak-anak ya. Selanjutnya, tidak terima jika pihak lain menerima pujian karena kinerjanya merasa lebih baik. Nah, jadi merasa dirinya itu lebih baik anak-anak. Nah, ini
biasanya dalam masyarakat itu banyak yang seperti ini. Nah, jadi merasa dirinya yang paling benar, dirinya yang merasa yang lebih baik. Lah itu sudah termasuk ciri-ciri hasad. Kemudian yang terakhir, sering mencari-cari kesalahan orang lain. Ada apa tidak di antara kalian yang sering mencari kesalahan temannya? Ada, Saya Bu. tidak, Bu. Saya Ada, Bu. tidak. Saya juga tidak, Bu Mencari Guru. kesalahan orang lain. Saya tidak, Bu. Alhamdulillah kalau tidak, karena ini memang sifat tercela ya anak-anak ya, tidak boleh dalam diri kita itu ada rasa Iri. dan Iri. dengki. Kemudian kesimpulan berikutnya yaitu cara menghindari sifat hasad. Nah, yang pertama yaitu memperbanyak ibadah. Ibadah merupakan cara paling tepat untuk menghindari hasad. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Memperbanyak rasa syukur ini sebenarnya yang paling apa ya? Kita gampang sebenarnya. Anak-anak itu kadang selalu merasa kurang. Nah, itu makanya di sini tidak merasa bersyukur. Jadi kalian anak-anak sudah apa yang kalian dapatkan harus selalu disyukuri. Seperti itu ya. Jadi Baik, mestinya itu bisa membeli tas baru, bisa membeli HP baru. Nah, itu jangan ada perasaan iri, hasad, iri, dengki, ya seperti itu. Itu tidak baik ya. Iya, Bu Guru. Kemudian di sini bersikap rendah hati. Nah, ini cara menghindari dari sifat iri itu harus selalu bersikap rendah hati. Nah, seterusnya biasakan untuk berprasangka baik. Kemudian yang terakhir sering bersilaturahim. Selanjutnya yaitu tentang dalil menjauhi hasad. Nah, silahkan Mima, bisa dibacakan ini Mima ya? Iya, Bu Guru. Ya, coba dibacakan. Jauhi sifat hasad. Dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana wa la yahillu li muslimi an yahjura uhahu fawqa salasati ayyam." Yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah bersaudara. Tidaklah halal bagi seseorang muslim untuk mengabaikan dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, terima kasih Mimah ya. Nah, begitulah anak-anak. Jadi dalil dari hasad itu di sini sudah jelas bahwasanya kita tidak boleh saling membenci dan saling mendengki. Nah, mungkin dari kesimpulan tadi dari pengertian, ciri-ciri dan juga cara menjauhi hasad, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ustazah silahkan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu Guru. Ya, silahkan. Istri ya. Saya, Bu Guru. Ya, silahkan Istri. Silahkan mau tanya apa? Bu Guru, gimana kalau misalkan ada teman kita yang dapat ranking 1 ya. Terus kemudian kita ini Bu Guru, kita rasani, kita apa ya, kita ini rasani dia, kalau dia itu ranking 1 gara-gara dia nyontek, apa itu juga hasad Bu Guru? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mungkin ini sering terjadi ya dalam kehidupan dunia pendidikan, dalam suatu kelas mungkin. Pertanyaan yang sangat bagus. Itu juga disebut dengan hasad atau iri dan dengki. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jelas. Karena ada perasaan iri dan dengki tadi, maka timbullah lontaran kata-kata, oh dia itu prestasi, dia itu ranking 1 karena dia nyontek, karena dia begini begitulah. Itu yang namanya sifat hasad. Jadi harus kalau urusan dia nyontek,
dia mendapatkan prestasi karena nyontek, dia urusan anak tersebut. Kalau urusan kita ya sudah, kita tidak perlu, oh itu dapat nyontek lah. Itu yang dinamakan iri dan dengki. Kalau tidak ada rasa iri dan dengki kan tidak mungkin kalian mengomentari dia. Ya sudah, dia peringkat 1 mungkin karena dia memang pintar, mungkin karena dia sering rajin belajar, kan seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah. Kalau sudah, Ustazah kira sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Ini Ustazah kasih lembaran observasi pengetahuan, silahkan diisi dulu ya anak-anak ya. Baik, Bu Guru. Ini Ustazah bagikan terlebih dahulu, silahkan dikerjakan. Yang selesai duluan dikumpulkan ke depan ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Baik, Ustazah rasa sudah selesai, silahkan dikumpulkan semua. Terima kasih anak-anak ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah senang, Bu Guru. Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu ujub. Nah, jadi tetap masih untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas akhlak tercela, namun bukan hasad lagi, tapi yaitu ujub. Ujub. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Ustazah kira cukup ya. Mudah-mudahan Ya, Bu. kalian selalu dilindungi oleh Allah. Dan Amin. jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan. Gitu anak-anak ya. Amin, amin. Ya, Baik, Bu. Bu. Ya, Ustazah akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.